Bismillahirrahmanirrahim. Warawat Aisyatu, warawat dan meriwayatkan Aisyatu, yakni Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala ridho kepadanya, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man at'ama, man siapa orang, at'ama yang memberi makan, syaribal khamri, orang yang meminum khamr, siapa yang memberi makan kepada tukang mabok, luqmatan, satu suap, sallatallahu, maka Allah akan menempatkan ala jasadihi, atas badannya, atas jasadnya, hayyatan, seekor ular, wa aqraban, dan seekor kalajengking. Waman, dan siapa orang qadha yang memenuhi hajatahu, hajatnya orang yang tukang mabok, a'ana ala hadmil Islam, a'ana, maka ia dianggap menolong, ala hadmil Islami, untuk menghancurkan agama Islam. Waman aqradahu, dan siapa orang yang menghutangkan kepadanya, kepada tukang mabok, qardan, dengan hutangan atau pinjaman, a'ana, maka berarti dia telah menolong, ala qatli mu'minin, atas pembunuhan terhadap orang mukmin. Waman, dan siapa orang jalasahu, yang duduk bersama dengan tukang mabok, hasyarahullahu ta'ala, maka Allah akan menghimpun, Allah ta'ala akan mengumpulkan dia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta, la hujjata, tidak ada alasan, lahu, baginya. Waman, dan siapa orang syariba, meminum al-khamra, minuman keras, fala tuzawwijuhu, maka janganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian hu, kepadanya. Fa in maridha, maka apabila tukang mabok itu sakit, fala ta'uduhu, janganlah kalian menengoknya. Wa in syahida, dan apabila dia bersaksi, fala taqbalu, maka janganlah kamu terima syahadatahu, persaksiannya. Fawalladzi, maka demi zat, ba'asani, yang telah mengutus aku, bil haqqi, dengan benar, nabiyan, sebagai seorang nabi, innahu, sesungguhnya, sya'an, sesungguhnya kelakuan, ma, apa-apa, yashrabu, yang telah minum seseorang, al-khamra, akan minuman keras dan sejenisnya, illa, kecuali mal'unun, dilaknat oleh Allah, tertuang fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, di dalam kitab Injil, waz Zaburi, dalam kitab Zabur, wal Furqani, dan di dalam kitab Al-Quran. Waman, dan siapa orang syariba, yang minum al-khamra, khamr, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bijami'i, terhadap semua, ma anzalallahu, apa-apa yang telah diturunkan, apa-apa yang Allah telah menurunkan, yakni kitab suci, ala anbiya'ihi, atas nabi-nabinya.
Wala yastahillu, dan tidak menghalalkan al-khamra, kepada minuman keras, illa kecuali kafirun, orang kafir. Waman, dan siapa orang istahalla, yang menghalalkan al-khamra, akan khamr, fa ana, maka aku di sini Nabi maksudnya, maka aku minhu, daripadanya, bariun fid dunya wal akhirati, bariun, membebaskan diri, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lanjutan tentang ancaman orang yang tukang mabuk. Agama Islam tidak main-main kalau sudah terkait dengan benda-benda, barang-barang yang memabukkan. Sebab mabuk itu yang berangkat dari obat-obat terlarang adalah ra'su kulli khati'ah. Rasulullah yang menyampaikan al-khamru ra'su kulli khati'atin. Khamr itu ya, dan sejenisnya adalah pangkal dari semua kejahatan. Jadi orang kalau sudah jatuh pada kebiasaan mabok, maka tidak akan jauh dari perjudian, tidak akan jauh dari seksual ya. Kemudian tidak jauh pula dari kejahatan yang lain, pencurian ya, yang memabukkan dan yang lain lah. Jadi banyak. Sampai ada cerita di kitab Tanqihul Qaul dibahas, ada cerita yaitu putranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu punya putra, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Ubaidillah. Wakilah ini saudara kembar. Yang Ubaidillah itu julukannya Abu Syahmah. Abu Syahmah. Nah, Abu Syahmah ini ketika ya kayak anak muda sekarang istilahnya apa ya, ngayap lah ya, ketika jalan ketemu dengan rombongan anak muda orang-orang Yahudi lagi mabok. Lalu Abu Syahmah ditangkap sama anak-anak Yahudi ini, kemudian dicekoki minuman. Orang nggak pernah minum, begitu minum ya langsung teler. Begitu jalan pulang, dalam perjalanan pulang dia melewati ya macam perkebunan gitu. Ada anak perempuan Yahudi sedang capek tertidur di balai, apa namanya? Balai ya. Gubuk saung. Nah, di gubuk saung. Nah, namanya orang tidur kan nggak sadar ya, pahanya tersingkap. Ya, pemerkosaan, terjadi pemerkosaan. Sampai kemudian ketika itu perempuan bangun tidak bisa tidak bisa melawan, akhirnya terjadi perbuatan zina. 3 bulan berikutnya ini perempuan nggak men, hamil ya nih. 5 bulan perutnya membesar ya. 9 bulan 10 hari lahir bayi.
Ya Allah. Lahir bayi. Maka ketika bayinya lahir, dia langsung nemuin bapaknya. Bapaknya sebagai khalifah, bayangin aja ya. Yaitu Khalifah Umar bin Khattab, orang yang paling galak, sahabat yang paling galak lah ya. Wahai Amirul Mukminin, ini anakmu, ambil, gitu kata tuh perempuan. Iya. Ini anakmu, keturunanmu, ambil, itu. Ya Allah. Bagaimana ceritanya, kata Sayyidina Umar. Ceritanya panjang. Saya habis metik buahan, saya istirahat di balai, di apa namanya tadi, di saung. Anak bapak lewat, ya. Terus saya dipaksa, saya hamil. Saya berani bersumpah. Saya berani bersumpah atas nama Allah. Saya juga berani bersumpah atas nama kitabnya orang Islam, kata perempuan Yahudi. Berarti berani bersumpah atas nama Al-Quran. Karena berani bersumpah atas nama Al-Quran, berarti ini perempuan benar. Akhirnya, ya sudah, kamu pulang dulu, saya mau tanyain anak saya. Sayyidina Umar pulang, tanyain anaknya. Emang benar kamu menzinai perempuan Yahudi? Enggak pak, itu namanya orang mabok kan, lupa. Enggak, itu tadi perempuan Yahudi bawa anak ke sini, bilangnya katanya anak kamu. Kamu merkosa dia, ya, lagi disaung tuh perempuan. Akhirnya dia ingat, oh iya, saya waktu itu dicekokin minuman sama orang-orang Yahudi. Kemudian saya mabok, kemudian saya tidak sadar melakukan hubungan dengan dia. Oh ya sudah, kalau begitu berarti harus diberlakukan hukum cambuk, karena Abu Syahmah masih bujangan. Perempuannya namanya orang Yahudi ya tidak dikenakan hukuman, kecuali dia orang Islam. Akhirnya sekali waktu dilaksanakan hukuman. Dicari algojo yang paling kuat, disiapkan kayu rotan yang kokoh, lalu kemudian dilaksanakanlah hukum cambuk. Abu Syahmah dibuka bajunya, ya, jadi berpakaian setengah badan, kemudian digelandang di tengah-tengah para sahabat, lalu kemudian ditundukkan kepalanya dalam posisi menunduk, lalu mulai dicambuk. Cambuk sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, udah mulai merah. 10 kali mulai melocot punggungnya. 20 kali, 30 kali, 40 kali teriak, tolong saya, kayaknya nggak ada yang sayang sama saya. Apa kata bapaknya? Justru kami semua sayang kepadamu wahai Abu Syahmah, sebab kalau tidak dilaksanakan nanti kamu terkena hukum cambuk oleh malaikat nanti di negeri akhirat. Cambuk lagi. Cambukan ke-60 kalinya teriak, saya minta minum, tolong ambilkan saya minum. Haus, minta minum. Kata bapaknya, nggak ada minuman buat kamu, sebab kamu sedang melaksanakan hukuman. Udah, terus bayangkan kalau 20 kali cambuk aja sudah mulai melonyot, ya, sampai 100 kali. Pada ke-80 kalinya, tolong wahai para sahabat, mintakan ampun saya kepada Allah, saya sudah nggak kuat. Kata bapaknya,
kamu akan diampuni kalau pukulanmu sampai 100 kali. Udah, begitu pukulan ke 100 kalinya, lemes, ambruk badannya, kemudian meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia dibopong sama bapaknya, dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh para sahabat, ya, dikuburkan. Berarti dia sudah melaksanakan, ya, hukuman atas perbuatan zina. Malam ketiga, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mimpi, ya, ketemu Rasulullah lagi bareng sama Abu Syahmah. Rasulullah pakai baju putih, ya, bersinar pada badannya Rasulullah. Abu Syahmah sedang duduk di depan Rasulullah. Berarti pertanda dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kisah tentang putranya Sayyidina Umar, Abu Syahmah. Penyebabnya dari mana? Mabuk. Lagi-lagi penyebabnya adalah karena mabuk. Nah, dalam hadis ini diriwayatkan bahwa orang-orang yang dia itu sudah menjadi kebiasaan mabuk, kita ini harus menghindari. Jadi kalau kata Imam Ibnu Athaillah, bahwa kalau ada orang berbuat maksiat, kita kudu punya rasa benci, ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, kita kudu punya rasa benci, benci terhadap kemaksiatannya. Itu, ya, benci terhadap kemaksiatannya. Tapi kasihan terhadap orang yang berbuat maksiat. Jadi yang dibenci bukan orangnya semata-mata, tapi kelakuannya. Itu harus begitu. Karena kelakuannya seperti itu, benci. Sehingga zahirnya menjauh, tapi batinnya mendekatkan dirinya dengan Allah. Begitu, ya. Zahirnya menjauh, sama orang tukang mabuk, ya menghindar, ya. Sama orang ahli maksiat, menghindar. Tapi kalau malam nangis sama Allah, ya Allah, engkau yang pegang embun-embunan dia itu tukang mabuk. Ya Allah, engkau yang pegang jiwa dia, orang yang tukang ahli maksiat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau engkau sudah menggerakkan. Ya Allah, balikkan hatinya, rubahlah jiwanya dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Nah, ini jiwa orang mukmin seperti ini, ya. Jiwa-jiwa orang-orang yang beriman harusnya seperti itu. Sehingga kalau lihat orang lagi, ya, hiburan, ya, lagi seneng-seneng, itu malah, ya, doanya, ya Allah, mudah-mudahan besok di akhirat dia juga seneng-seneng kayak begitu. Artinya apa? Supaya Allah memberikan ampunan. Ini kerjaan begini berat apa ringan ini? Ya, berat gitu. Yang ada orang kalau udah pegel zahirnya, ya pegel batinnya, ya. Kalau udah kesel karena kelakuannya, biasanya kesel juga hatinya, ya. Ngapain orang kayak begitu dibantu, ngapain di kerjaannya kayak begitu, misalnya begitu. Tapi dalam Islam apalagi dia saudara-saudara kita sesama muslim, ya, yang luar Islam saja, kalau kita punya kewenangan untuk menasehati, itu dinasehati. Kalau kita nggak punya kewenangan menasehati, ya mau diapain lagi, ya. Paling ya doakan supaya dapat hidayah. Kalau enggak, ya sudah, itu kuasa Allah. Tapi khususnya kepada saudara-saudara kita yang sesama muslim,
itu kudu terus menerus, ya, kita memohonkan ampun kepada Allah, mendoakan orang-orang ini supaya kemudian berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Masya Allah. Zahirnya kita harus menghindari, karena apa? Akan sampai kepada satu hadis Rasulullah menyampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai pada orang itu, maka dia masuk pada kelompok dia. Kalau dia tukang mabok, dia tukang berbuat maksiat, kita enjoy berteman bareng dengan mereka. Kata mereka, orang-orang aja pada nggak benci sama saya. Dia akan terus-menerus melakukan itu. Akan terus-menerus. Karena dianggapnya, ya, itu adalah kebolehan dalam agama. Kalau sama orang mabok kita tetap ramah, kita tetap, ya, bergaul dengan baik, itu seolah-olah, ya, perbuatan mabok itu menjadi hal yang biasa. Nah, karena itu tugas kita menjauhi secara fisik, tapi mendoakan secara non fisiknya. Apalagi kemudian dalam keterangan hadis ini, orang tukang mabok minta makan, kita kasih makan dia, berarti dia itu kenyang oleh sebab makanan kita. Maka besok di alam kuburnya, sallatallahu ala jasadihi hayyatan wa aqraban. Kita besok akan ditemani oleh ular dan kalajengking. Ini ular kalajengking bukan ular kalajengking yang di dunia, tapi yang dilepas oleh Allah dari pintu neraka. Jadi ular kalajengkingnya adalah ular kalajengking yang mereka hidup di neraka. Udah dikirim ke alam kubur. Sebab alam kuburnya khufratan min khufarin niran, menjadi lubang-lubang yang menyambung pada lubang-lubang pintu neraka. Kalau kita memenuhi hajatnya, ya, punya hutang, butuh duit, berhutang sama kita utangin, ujung-ujungnya duit utang dari kita buat mabok lagi, berarti kita telah membantu merobohkan ajaran agama Islam. Ya. Cuman kadang-kadang orang-orang yang model begini kan, kalau utang, pinjem, minta itu nggak pakai ada basa-basinya. Ya. Pokoknya minta kudu dikasih, kalau nggak dikasih ya ngamuk, misalnya gitu. Pinjem, ya, kudu dikasih pinjeman, kalau enggak dimusuhin. Minta, iya, malak lagi, ya. Bukan minjem lagi, bukan minta lagi, malak, berarti minta secara paksa. Ya emang kadang-kadang begitu. Terang-terangan, bagi duit dong buat beli minuman. Ya. Tuh nggak ada halus-halusnya kalimat, tuh masih halus gitu ya. Nah, kalau enggak ngancem, ya, ngancem. Tapi bagi kita tidak boleh takut terhadap ancaman sesama manusia, apalagi orang-orang yang modelnya kayak begini. Bahkan kita diperintahkan selalu berdoa kepada Allah, kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ini senjata rahasia ini sebenarnya. Tapi dikeluarin senjata rahasia. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya. Aku mohon perlindungan kepada Allah bikalimatillahi tammah,
dengan kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna, ya. Kulliha seluruhnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan tiap-tiap makhluknya Allah. Itu. Pendek apa panjang? Seneng ya. Udah pernah baca belum tuh? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Tuh disuruhnya sama Rasulullah baca pagi dan sore. Ya, sorenya asar, paginya subuh. Kalau asarnya nggak kebagian, sebelum maghrib. Ya, kata Rasulullah, kalau kepingin selamat dari bahaya-bahaya makhluk, maka bacalah ini sebanyak 3 kali, pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya. Ingatnya makhluk doang ya. Iya. Ini makhluk-makhluk berupa binatang nggak akan mencelakai kita. Ya, umpamanya kita ketemu anjing gonggong, baca aja a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Pergi dia. Temu binatang-binatang yang membahayakan, baca itu. Termasuk ketemu model orang-orang yang membahayakan, yang akan mencelakakan kita. Oh, ntar ditulisin dah. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Jadi kita nggak boleh menolong, ya, orang-orang yang kerjaannya tukang mabok, kecuali udah sembuh, ya. Udah sembuh, udah baik, udah nggak mabok lagi, kesulitan hidup, boleh kita bantu, kita tolong. Kalau dia masih mabok, biarin aja, liatin aja sampai di mana. Wa man aqradahu qardan faqad aana ala qatli mu'minin. Siapa yang ngasih pinjaman duit sama orang-orang yang tukang mabok, berarti dia itu pelan-pelan membunuh orang mukmin. Ya, pelan-pelan membunuh orang mukmin. Ya. Ya, mungkin lewat perilaku dia bunuh orang lain, mungkin pula lewat perilaku dia, keluarga dia, ya, mati terbunuh pelan-pelan karena tidak ada tanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga. Siapa yang duduk bersama mereka besok di akhirat bakal dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur, ya, dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, ya. Sekalipun di dunianya melek, ya. Karena sering nongkrong bareng dengan tukang mabok, ya, besok di akhirat la hujjata, ya, la hujjata lahu, nggak ada alasan, kata Nabi, ya, besok di akhirat dibangkitkan dari alam kubur buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya. Mereka ngomong, Tuhan, kenapa sekarang saya dibikin buta padahal dulu di dunia saya melek, ya. Nah, dijawab oleh Allah, kamu dulu di dunia melek mata tapi buta hati, ya. Karena dulu kamu melek mata buta hati, kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini
kamu dilupakan. Dilupakan artinya dibuat tidak bisa melihat. Ya Allah. Besok di akhirat bakal dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang yang sering kumpul-kumpul dengan orang mabuk. Saya nggak mabuk kok, yang mabuk dia orang. Iya, kenapa? Karuan kamu nggak mabuk tapi ikut-ikutan ngumpul di situ. Tinggalkan, ya, jangan ditemenin. Biarin, dari gelisah dia. Kalau nggak ada temennya, sendirian, nanti ujung-ujungnya berhenti taubat jadi orang baik. Harapannya begitu. Kalau kita punya anak gadis, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang tukang mabok. Aha, itu dia. Udah hamil duluan Pak katanya. Masya Allah. Susah ya. Iya. Ini enggak, yang mabok malah perempuannya. Yang mabok perempuannya ngajak laki-laki. Iya. Ya Allah. Maka tadi di awal saya sampaikan, ya, kalau sudah minuman keras, obat-obat terlarang, itu identik dengan ya judi, ya perempuan, ya kemudian kemaksiatan yang lain gitu. Jadi ada nasihat, janganlah kau nikahkan anak perempuanmu pertama dengan laki-laki tukang mabuk. Yang kedua, jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki pemalas, ya, malas, ya. Udah mabok, tukang mabok, males, udah nggak ada harapan. Iya. Kalau mabok masih mau kerja, ya masih lumayan dapat duit. Iya. Ini nggak mabok tapi males, ya, parah juga. Ya. Kalau orang laki udah malas kerja, akhirnya yang suruh kerja istrinya yang suruh nyari duit. Udah suruh nyari duit, ya, digoblok-goblokin, iya, suruh bikinin kopi, suruh beliin rokok, suruh kebutuhannya dipenuhi, ya. Nah, masih dipukulin lagi tuh kata Pak Haji. Ya Allah, bangetan udah, ya, ya Allah. Maka jangan nikahkan anak perempuanmu, satu dengan pemabok, yang kedua dengan pemalas. Kalau sakit nggak usah tengokin, tuh kata Rasulullah nih, ya. Fa in maridha fala ta'uduhu. Kalau sakit biarin aja, jangan tengokin. Masya Allah, ya. Berarti agama Islam itu galak, ya, galak, ya, supaya ada efek jerah, ya, ya, sakit saya, satu pun nggak ada yang nengok sama saya, kata istrinya. Lah abang tukang mabok, bagaimana orang bodoh nengokin abang? Tapi no tetangga belah sono banyak yang nengokin. Lah iya, orang dia orang baik. Lah iya. Abang kalau pengen tengokin banyak orang, ya berubah lah, ya. Ntar kalau udah sehat janji dah, janji gitu. Janji, ya. Janji tinggal janji. Begitu sehat balik maning. Ya Allah. Mabuk deui, ya. Kemudian kalau dia bersaksi, atau jangan diambil untuk menjadi saksi, ya, karena dia tukang mabok. Tukang mabok kan pikirannya kan udah berubah, otaknya berubah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan innama yashrabul khamra illa mal'unun fit taurati wal injil wal zabur wal furqan. Demi zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, sesungguhnya tidak ada orang minum minuman keras itu kecuali telah dilaknat oleh kitab sucinya Allah, baik dalam Taurat, dalam Injil, maupun dalam Zabur, ataupun dalam Al-Quran. Karena agama manapun tidak ada yang menghalalkan
dalam hal minuman keras. Agama manapun tidak ada yang menghalalkan dalam hal minuman keras dan sejenisnya. Ya. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, apalagi Al-Quran. Bahkan Al-Quran dalam menjelaskan tentang minuman keras itu bertahap, ya. Karena memang tradisi orang-orang Arab itu senengannya ya, minum-minuman keras, ya, Arab zaman dahulu. Berarti orang yang mabok, orang tukang mabok itu faqad kafara bi jami'i ma anzalallahu ala anbiya'ih. Dia telah mengingkari seluruh kitab-kitabnya para nabi. Kalau begitu, la yastahilul khamra illa kafir, ya. Tidak ada lagi yang tepat bagi orang tukang mabok kecuali julukannya adalah orang kafir. Lalu yang terakhir, ketika orang itu telah menghalalkan khamr, ya, telah menghalalkan minum-minuman keras, baik yang jual maupun yang beli, maupun yang nyuruh maupun yang disuruh, maupun yang fasilitasi dan yang lainnya, besok di akhirat, di dunia saja, ya, Rasulullah sudah bari'un fid dunya wal akhirah. Ya, Allah membebaskan diri, Rasulullah membebaskan diri, ya, kepada orang-orang yang ya tukang mabok tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya orang-orang yang tukang mabok tidak akan mendapatkan pertolongan Allah lewat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi pertolongan lewat syafaat. Kenapa? Sebab Rasulullah telah bari'un, ya, telah membebaskan diri terhadap mereka. Nah, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, inilah az-zawajir atau larangan-larangan dan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang senantiasa minum-minuman keras dan sejenisnya. Sekarang kita sudah berada di malam ke 5 bulan Dzulhijjah. Ada 3 pekerjaan yang istimewa di bulan Dzulhijjah. Yang pertama pekerjaan ringan, yang kedua pekerjaan sedang, yang ketiga pekerjaan berat. Yang pekerjaan berat haji. Haji itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur enggak ada pahala kecuali surga. Dah, pok dah itu. Haji surga. Tapi hajinya yang bagaimana? Haji yang mabrur. Yang sedang ibadah korban, ya. Kita dalam waktu dekat ini dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah korban. Bahkan beliau menyampaikan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kesempatan, ada rezeki, diberikan berkah rezeki oleh Allah, tapi dia tidak ibadah korban, maka kata Rasulullah, jangan deket-deketin musollaku, ya. Musolanya Rasulullah itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berarti jangan berharap bisa ziarah Mekah Madinah, ya, kalau nggak mau ibadah korban. Nah, maka bagi kita yang ada kesempatan rezeki itu siap-siap beli hewan korban. Hewan korbannya apa? Rasulullah ibadah korbannya kambing, ya. Nah, zaman sekarang kalau orang korban kambing, nggak semua makan daging kambing, ya. Ya, maka kemudian korbannya sapi. Untuk 1 ekor sapi 7 orang maksimal. Ya, tadi Rojak nanya, Pak Ustadz, tuh nanti besok dibangkitkan dari alam kubur, sapinya utuh apa udah potong-potongan? Ya, kata saya,
Urusan di negeri akhirat tidak bisa dibayangkan di dunia. Tapi ada contohnya di dunia. Orang korban sapi 7 orang untuk 1 ekor sapi, berarti patungan beli mobil. Ya, ibaratnya. Ya. Nanti sapinya mendatangi satu orang yang korban itu untuk naik ke dalam punggungnya. Berarti ibarat ya beli 1 mobil dinaikin 7 orang. Masuk akal nggak? Masuk. Ya. Nah sekarang kalau korban kambing berarti beli motor, bakal dinaikin sendirian itu. Nah, ada lagi pertanyaannya nyambung. Lah sekarang kalau misalnya korban sapinya tahun ini suaminya patungan sama orang lain, ya. Tahun berikutnya istrinya yang patungan sama orang lain lagi, nggak bareng sama suaminya. Besok kendaraannya bareng apa enggak? Iya, iya. Jangan-jangan tuh istrinya ya diboncengin sama orang laki-laki lain dah besok di akhirat, ya. Misah dah. Kayak haji sekarang lagi rame itu. Suami istri pada pisah, nggak bareng. Nah, lagi-lagi itu urusan akhirat. Urusan dunia aja bisa. Pak Haji Kendar, Pak Haji Yono, saya dengan siapa mau pergi, ya. Rombongan itu sudah ditentukan. Sekarang begini dah, sarimbit dah, sepasang, ya. Ustadz sepasang sama istri ikut mobil Pak Haji Yono, siapa sepasang sama istri ikut anu, kan bisa. Berarti mungkin nggak, bisa nggak misalnya korban patungannya sama orang lain tapi nanti kendaraannya bareng sama suaminya, bisa nggak? Ya bisa, orang di dunia aja bisa diatur, apalagi aturan Allah. Terus orang yang mau ibadah korban itu disunatkan tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai pelaksanaan ibadah korban. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dipotong ya nggak apa-apa, ya kukunya udah panjang, somplak, ya somplak nih kalau dipotong nggak dipotong kan ribet, dipotong aja nggak apa-apa. Tuh, karena ada yang bilang haram itu, dosa itu, sunnah. Korban. Nah, ibadah korban itu, hewan korban itu bakal jadi kendaraan kita. Bapak dari semenjak bisa beli motor sampai sekarang udah berapa kali ganti motor? Ada 5 kali? Belum? Ya, perasaan belum sih. Tapi udah ganti-ganti mulu. Nah, itu kendaraan dunia. Motor buat di akhirat udah dibeli belum? Belum. Beli sekarang. Ini kesempatannya cuma 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Beli sekarang buat kendaraan negeri akhirat. Ngindennya dari sekarang di dunia. Mumpung lagi ada duit. Ya. Yang bagus beli sendiri, potong sendiri kalau bisa. Ya. Kalau nggak bisa, ya patungan. Ya. Patungan sapi 1 ke masjid atau ke yang lain. Nah, nanti dipotong bareng-bareng. Gitu. Nah, hewan korban itu dicatat 1 bulu 10 kebaikan, ya. Makanya bulunya banyakan kambing apa sapi? Banyakan kambing bulunya. Iya. 1 tetes darah yang menetes di bumi itu menjadi ampunan dosa, ya. Kalau ngerojok berarti dosanya habis. 1 tetes darah netes ke bumi dalam kitab Durratun Nasihin itu Allah ciptakan 1 malaikat. Berarti kalau ngerojok berapa malaikat tuh? Wow, ratusan mungkin ribuan, ya. Itu tugasnya yastaghfiruna lahu, ya, ila yaumil qiyamah. Tugasnya memohonkan ampun kepada orang yang korban dari semenjak dipotong sampai hari kiamat. Nah, ingin punya kendaraan di akhirat? Berat jawabannya. Ingin punya kendaraan di akhirat? Beli sekarang.
Iya. Iya. Giliran beli korban kagak punya duit. HP harganya 6 juta. Gimana coba? Iya. Iya. Hewan korban 3,5 juta udah dapat. Ya. Iya. Motor berapa paling murah? 5 juta. 4 juta itu jelek, ya. Nah, korban. Nah, yang ketiga, pekerjaan yang ringan, puasa sunnah 9 Dzulhijjah. Besok berarti hari Kamis. Puasa sunnah 9 Dzulhijjah, kata Rasulullah, kafara dzunubahul madiyah wal mustaqbalah. Mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang sekarang. Ya. Dosa tahun lalu diampuni oleh Allah, dosa sekarang ini diampuni oleh Allah. Di keterangan hadis lain, ya, yukaffirul dzunubas sanataini mutatabi'ain, menghapus dosa 2 tahun berturut-turut. Itu ibadah puasa Dzulhijjah. Tanggal berapa? Hari apa? Kamis depan ini, ya. Kamis depan. Udah, kalau nggak bisa korban binatang, ya korban perasaan. Korbannya puasa sunnah, ya. Nah, Rasulullah mengajarkan bedakan puasamu dengan puasanya orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi puasa itu 1 kali, kalau orang Islam puasa itu 2 hari. Maka digandengkan puasa tarwiyah, puasa Arafah, ya. Berarti hari Rebu puasa tarwiyah, hari Kamis puasa Arafah. Kalau kita punya utang puasa Ramadan, niatkan puasa, bayar puasa Ramadan. Ini terutama orang perempuan, ya. Orang perempuan itu puasa sunnah apapun, niatkan bayar utang puasa bulan Ramadan. Karena orang perempuan pasti banyak utang puasa. Nah, gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Minggu besok ngaji apa libur? Libur karena masih hari tasyrik, ya. Baik, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.